Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Oktaviani dengan NIM 25010200015. Ibu merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas A. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang dua jenis kalimat yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Sebelum kita lanjut ke materi, apa sih tujuan dari pembelajaran kalimat aktif dan kalimat pasif itu? Tujuannya yaitu 1. Agar siswa mampu membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang kedua, siswa mampu menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif dengan tepat dan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif dan sebaliknya. Materi yang pertama yaitu ada kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya secara langsung melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dinyatakan dalam suatu predikat. Jadi, subjek dalam kalimat aktif itu berperan sebagai pelaku. Adapun ciri-ciri kalimat aktif yaitu yang pertama, subjeknya melakukan tindakan atau melakukan pekerjaan. Yang kedua, imbuhan predikatnya diawali dengan awalan me atau ber. Contohnya, seperti menulis, membaca, berlari, dan berjalan. Yang ketiga, subjeknya memiliki pola SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau SPO. Subjek, predikat, dan objek. Contoh dari kalimat aktif yaitu yang pertama dari SPOK. Siswa membaca buku di perpustakaan. Siswa itu sebagai subjek atau yang melakukan tindakan. Membaca sebagai predikat atau tindakan yang dilakukan yang berawalan me. Lalu buku. Buku itu sebagai objek atau yang dikenakan tindakan. Dan perpustakaan itu sebagai keterangan. Lalu ada SPO. Ayah membeli ikan. Ayah sebagai subjek atau yang melakukan tindakan. Membeli sebagai predikat atau tindakan yang dilakukan yang berawalan me. Dan ikan itu sebagai objek yang dikenakan tindakan. Nah, sekarang kita bahas kalimat pasif. Apa sih kalimat pasif itu? Ada yang tahu nggak? Kalimat pasif adalah kebalikan dari kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu tindakan atau pekerjaan. Di sini, subjeknya bukan sebagai pelaku, melainkan yang dikenai pekerjaan atau menjadi sasaran perbuatan. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu yang pertama, subjeknya dikenai tindakan. Subjek di sini menjadi pihak yang menerima akibat dari suatu perbuatan. Yang kedua, imbuhan predikatnya menggunakan awalan di dan ter. Contohnya, dimakan, dimasak, dan terjatuh. Yang ketiga, strukturnya memiliki pola OPS atau OPSK. Adapun contoh dari kalimat pasif yaitu ayam dimasak oleh ibu. Ayam di sini sebagai subjek atau yang dikenai tindakan. Dimasak sebagai predikat atau sebagai tindakan yang dilakukannya. Oleh itu adalah kata tambahan. Ibu itu sebagai objek yang melakukan tindakan. Jika di kalimat aktif yaitu ibu memasak ayam.
Nah, sekarang kita akan belajar cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Langkah yang pertama, tukar posisi objek dan subjek. Langkah kedua, ubah awalan kata kerja dari me menjadi di. Langkah yang ketiga, tambahkan kata oleh. Tetapi boleh digunakan, boleh tidak, tergantung kalimatnya. Contohnya yaitu Rita memakan nasi goreng. Rita sebagai subjek, memakan sebagai predikat, dan nasi goreng sebagai objek. Jika diubah, maka menjadi nasi goreng dimakan oleh Rita. Nasi sebagai subjek, dimakan sebagai predikat, oleh sebagai kata tambahan, dan Rita sebagai objek. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita berlatih untuk menjawab soal-soal. Soal yang pertama, kalimat aktif dari kalimat buku itu dibaca oleh Bedi adalah A. Bedi membaca buku itu. B. Buku itu membaca Bedi. C. Bedi dibaca buku itu. Atau D. Buku itu dibaca Dedi. Jawabannya yang mana ya? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Bedi membaca buku itu. Yang kedua, perhatikan kalimat berikut. Nenek menjemur pakaian di halaman. Kalimat pasif yang tepat adalah A. Pakaian dijemur di halaman oleh nenek. B. Nenek dijemur pakaian di halaman. C. Di halaman menjemur pakaian nenek. Dan D. Pakaian menjemur nenek di halaman. Jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Pakaian dijemur di halaman oleh nenek. Yang ketiga, manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat aktif? A. Layang-layang itu diterbangkan oleh Budi. B. Budi menerbangkan layang-layang itu. C. Layang-layang itu diambil Budi. Dan D. Rumah itu dibangun oleh tukang. Jawabannya yang mana ya? Ya, benar. Jawabannya adalah B. Budi menerbangkan layang-layang itu. Sebelum kita akhiri, yuk kita simpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku pekerjaan dengan kata kerja diawali me. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau menjadi sasaran dengan kata kerja berawalan di atau ter. Untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, tukar posisi subjek dan juga objek. Ubah awalan me menjadi di, lalu tambahkan kata oleh jika perlu. Memahami kedua jenis kalimat ini membantu kita menulis dan berbicara dengan lebih beragam dan tepat. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Jangan lupa untuk terus berlatih membuat kalimat sendiri di rumah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.